Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip pengukuran temperatur dengan berdasarkan resistance change. Ya. Di sini ada RTD dan thermistor. RTD ini adalah kepanjangan dari resistance temperatur detector. Jadi komponen ini merupakan resistor, tapi resistornya ini peka terhadap perubahan temperatur, di mana nilai resistansinya ini akan berubah sesuai dengan perubahan temperatur. Oleh karena itu, RTD ini termasuk komponen yang digunakan sebagai sensor. Jadi banyak digunakan sebagai sensor pada otomasi atau untuk dalam mengatur proses kontrol. Nah, pada tipe standar atau wire wound, RTD ini terbuat dari kawat yang tahan korosi. Kawat tersebut dililitkan pada bahan keramik atau kaca ya, kemudian ditutup oleh selubung probe yang terbuat dari logam inconel sebagai pelindungnya. Nah, inconel ini adalah logam yang dibuat dari paduan besi, krom, dan nikel. Inconel ini dipilih karena merupakan logam tahan korosi dan jika dimasukkan ke dalam medium cair atau gas, materialnya ini cepat mencapai suhu medium tersebut, suhu medianya gitu ya. Sedangkan material yang dipilih untuk kawat RTD ini berbahan platina, platinum wire ya kalau di sini. Walaupun sering juga terbuat dari tembaga atau nikel. Tapi platina ini lebih sering digunakan karena tingkat akurasinya dari material platina ini lebih baik dan rentang suhunya pun jauh lebih luas, bisa sampai 1500 derajat Celcius gitu. Kawat RTD ini biasanya dipisahkan dari selubungnya oleh lapisan keramik ya atau porselen isolator agar tidak terjadi korsleting atau hubung pendek antara kawat tersebut dengan pelindungnya. Nah, RTD ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya dia memiliki akurasi pengukuran yang cukup presisi. Kalau dibandingkan dengan termokopel, RTD ini memiliki akurasi hingga 0,1 derajat Celcius. Akurasinya bisa 0,1 derajat Celcius. Jadi lebih tinggi kalau dibandingkan dengan termokopel yang hanya mungkin 1 derajat Celcius. Lalu yang kedua, dia memiliki stabilitas yang cukup baik. Untuk penggunaan jangka panjang, RTD ini punya stabilitas yang baik. Ya, maksudnya ketika dilakukan pembacaan, ketika dihasilkan pembacaan pengukurannya ini tidak terpengaruh terhadap oksidasi, korosi, dan perubahan-perubahan yang lainnya. Walaupun sudah lama digunakan. Kemudian dia memiliki juga yang ketiga ini adalah ketahanan panas yang tinggi. Ya, jadi dia walaupun yang diukurnya ini panas atau berada dalam lingkungan yang panas, dapat tetap menghasilkan pengukuran yang akurat ya. Walaupun dia itu dilakukan pengukuran pada tempat yang panas dalam durasi yang cukup lama. Hal ini karena di dalamnya ada material platina yang memang memiliki ketahanan temperatur yang tinggi. Nah, di balik kelebihannya ini juga ada kekurangannya dari RTD. Pertama, dia rentang pengukurannya lebih sempit dibandingkan dengan sensor yang lainnya, sensor temperatur yang lainnya. Kemudian yang kedua, respon waktunya ini lama. Jadi RTD ini mempunyai respon waktu yang terhadap temperatur dalam mengukur temperatur ini berkisar dari 0,5 sampai 5 detik tergantung pada kondisi penggunaannya ya. Agak lama ya, baru 0,5 atau 5 detik kemudian menghasilkan hasil pengukuran. Kemudian dia terpengaruh terhadap vibrasi atau getaran gitu. Ya, rentan terhadap getaran atau goncangan.